Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa yang berbahagia, kita ketemu kembali dalam acara Zakat Menguatkan Umat melalui Chit Sharing Podcast Basnas TV Kota Pontianak. Kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, insya Allah kita akan berbincang-bincang berkenaan dengan pemberdayaan zakat untuk penguatan ekonomi umat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang berbahagia ini, setelah serangkaian acara tadi kita lalui, kita menghadirkan narasumber atau tamu kita yang berkompeten di bidangnya, yang alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita, yaitu Bapak Haji Ruslan SAGMA, yang mana beliau juga selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Terlebih dahulu kami menyapa beliau. Selamat pagi Pak Ruslan. Pagi Pak Haji, sehat. Alhamdulillah. Gimana keadaan Pak? Sehat ya? Sehat Pak Haji, sehat 50 tahun. Dan yang kita bahas atau kita bicarakan pada pagi hari ini adalah tentang penguatan ekonomi umat Islam khususnya, yang insya Allah kita akan berbincang dan mengulas lebih banyak hal-hal yang berkenaan tadi dengan potensi umat. Untuk yang kesekian kalinya, dan tentu kita juga sudah banyak mengikuti dan mendengarkan serta merealisasikan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama maupun melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak. Untuk itulah pada momentum yang berbahagia ini, sekali lagi kami ingin mengelaborasi, ingin membedah dan membuka wawasan kita bersama agar masyarakat bisa dicerahkan, bisa memahami dan bisa mengikuti apa-apa saja kegiatan yang digagas oleh pemerintah maupun Basnas serta Kementerian Agama di Kota Pontianak. Pak Ruslan yang kami hormati, sebelum kita memulai atau Bapak memberikan gambaran penjelasan sedikit, saya antarkan, kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung-hitung nikmatku, maka kamu pasti nggak bisa begitu banyak. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersyukur. Ya. Nah, di dalam surah Ar-Rahman itu digambarkan atau disampaikan oleh Allah, wa in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Apabila engkau pandai mensyukuri nikmatku, maka akan kita tambah nikmat yang begitu banyak itu. Kita mulai Pak. Siapa aja? Kita bicara sedikit. Yang pertama yang ingin kami ingin tahu Pak, gitu ya, ingin buka wawasan kita dan bisa dipahami lebih banyak oleh para jemaah kita atau para umat. Apa sih Pak yang dimaksud dengan ekonomi umat? Ini kan ada dua persoalan ini. Ada yang kita namakan ekonomi, tapi juga dengan umat. Nah, kira-kira demikian Pak. Mungkin bisa diberikan gambaran secara garis besar atau secara singkat yang dimaksud dengan ekonomi umat. Yang pertama tentu berbicara tentang ekonomi umat ini menurut akademisi tentu banyak pengertian Pak Haji, tetapi kali ini sebenarnya saya ingin mencoba untuk
mempersingkat saja. Bahwa sebenarnya berbicara tentang ekonomi umat itu tentu terkait dengan konsep-konsep sebenarnya. Bahwa ekonomi umat itu sebuah konsep yang mengajak kita untuk merujuk kepada perekonomian yang senantiasa merujuk kepada syariat Islam. Karena memang berbicara tentang umat tentu dalam konteks ini adalah umat Islam. Apalagi nanti kita berbicara lebih besar terkait dengan zakat. Yang salah satunya adalah merupakan sebuah syariat atau sebuah dalam fikih itu cara umat Islam ingin meningkatkan perekonomian umat. Jadi berbicara tentang ekonomi umat adalah sebuah konsep di mana umat ini di mana perekonomian itu merujuk kepada syariat Islam. Atau seluruh ya. Di dalam pengembangan ekonomi ini ada yang harus kita pedomani. Ya, tentu. Artinya ada prinsip-prinsip dasar ya yang menjadi patokan tentang ekonomi umat, khususnya bagi umat Islam. Ya. Saya kira prinsip-prinsip dasar utamanya apa, Pak? Tentu prinsip dasar perekonomian umat ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu disebut dalam Al-Quran itu antara minkum. Yang pertama tentu tidak dilakukan dengan cara yang batil. Kemudian suka sama suka, tidak boleh dengan gharar, tidak boleh dengan dalam konsep saling tipu menipu. Dia lakukan dengan bentuk keadilan. Jujur gitu ya. Jujur, adil, tentu ini yang menjadi dasar prinsip pelaksanaan perekonomian umat Islam. Seperti itu Pak Haji. Ya. Di samping itu tentu dalam pengembangan ekonomi ini Pak, yang tadi dilaksanakan atau dibuatkan konsep dan narasinya oleh pemerintah. Nah ini kan kita harus menghubungkan antara satu program dengan program yang lain, karena lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang mengelola potensi umat ini kan banyak. Secara resmi ada Kementerian Agama, juga sekarang dibentuk kalau sebelum sebelum Basnas itu ada kelas-kelas lembaga mejakat oleh pihak swasta, tapi juga ada di yayasan-yayasan, ada di masjid-masjid. Nah, kira-kira kolerasi dan pemberdayaan ekonomi umat ini antara pemerintah dalam hal ini yang diberikan kewenangan melalui Kementerian Agama dengan tadi yang saya bilang lembaga-lembaga resmi tadi itu gimana Pak pengendalian atau pengarahan dan kerjasamanya? Yang pertama tentu di Kementerian Agama itu ada satu bidang atau ada satu penyelenggara. Kalau kita di kantor Kemenak Kota itu ada namanya penyelenggara zakat wakaf. Itu bagian tusinya salah satu diantaranya adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dan wakaf. Nah tentu Kementerian Agama dalam hal ini pemerintah tentu tidak mampu melaksanakan ini secara maksimal. Maka tentu dibutuhkan bekerja sama dengan sebuah lembaga atau badan yang sudah dibentuk secara resmi, yakni Basnas. Kalau dulu kan ada namanya Bazis, ada namanya LAS. Tetapi hari ini pemerintah membentuk yang disebut dengan Basnas. Nah, Basnas inilah yang mesti berkolaborasi, pemerintah mesti berkolaborasi dengan Basnas dalam rangka mensukseskan perekonomian umat ini. Nah tentu sekali lagi kami juga di kesempatan yang mulia ini, tadi saya sampaikan di sambutan-sambutan bahwa kita mempunyai penyuluh Pak Haji. Penyuluh kita itu ada 63 yang muslim. Nah tentu ini terus kita berdayakan, terus kita jadikan garda terdepan untuk mensukseskan pelaksanaan zakat yang ada di Kota Pontianak. Artinya Kementerian Agama satu lembaga formal pemerintah, termasuk mungkin Basnas yang juga resmi dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga non struktural. Ini memegang peran untuk menjadi atau membuat regulasi, kira-kira kan seperti itu Pak ya? Iya Pak. Artinya mengatur
membuat panduan, membuat rumusan dan pedoman-pedoman yang dilaksanakan oleh apakah itu lembaga amil zakat, apakah itu yayasan, apakah itu badan-badan zakat yang lainnya yang itu nanti akan dikerjakan oleh mereka. Oleh karena itu Pak, kira-kira yang sudah dikeluarkanlah semacam regulasinya dalam konteks kita merealisasikan zakat, infak dan sedekah ini apa-apa saja Pak yang bisa dipedomani oleh masyarakat, atau tadi disebut mungkin dari komunitas yang terkecilnya masjid atau UPZ gitu kira-kira Pak. Ya, yang pertama tentu terkait regulasi, banyak sekali regulasi tentang keberadaan Basnas ini. Salah satu diantaranya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 kalau tidak salah. Selain itu ada juga juknis yang dikeluarkan oleh Menteri Agama atau Kemenak terkait dengan pelaksanaan atau petunjuk pelaksana terkait dengan pelayanan zakat ini. Nah, tentu ini perlu kita pahami dalam rangka agar apa yang kita lakukan itu berada sesuai dengan regulasi yang ada. Dan memang Pak Haji, kita pahami satu-satunya mungkin lembaga keuangan yang non struktural itu yang aman itu di zakat, di Basnas itu. Saya yakin tidak akan ada lagi pihak-pihak misalnya KPK terkait dengan tidaklah kita berzakat disebut dengan gratifikasi kan. Nah, tentu regulasi inilah yang mengamankan kita sebenarnya. Karena itu mengajaklah kita semua untuk berbuat sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu menjadi panduan kita semua. Nah, kemudian yang berikutnya Pak, di dalam menjalankan regulasi ini, kita melihat yang terdepan di masyarakat itu kan masjid. Nah, masjid ini kan di bawah pengawasan atau di bawah kendali pemerintah, terutama dari Kementerian Agama. Di masjid sebenarnya kan berhimpun semua potensi umat Pak. Baik itu potensi ekonomi, potensi sumber daya manusianya, maupun potensi regulasinya. Nah, tadi saya dengar pintas bahwa ada penyuluh. Nah, yang mana penyuluh ini tentu bisa berperan aktif untuk mendorong atau untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di masjid-masjid ini agar mereka bergerak secara bersama-sama untuk pengembangan ekonomi umat. Misalnya di masjid itu pasti ada yang punya ekonomi yang banyak, katakanlah pengusaha, tapi juga mungkin di situ ada mantan birokrat. Di situ juga mungkin ada orang yang ahli di bidang teknologi atau ahli di bidang medis, gitu kan. Nah, kira-kira untuk merekat dan mengarahkan mereka ini agar ayo masjid ini benar-benar bangkit dan mengawal potensi umat ini agar masjid-masjid ini bisa berkembang pesat dan masjid ini menjadi pusat layanan bagi masyarakat. Nah, saya kira sudah adakah dan apa-apa saja Pak kira-kira yang sudah dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama? Ya, yang pertama tentu masjid ini adalah bagian daripada tugas pokok atau fungsi Kementerian Agama. Dalam hal ini di seksi Bimas Islam. Nah, kami tentu senantiasa melakukan pembinaan kepada para pengurus masjid yang ada di Kota Pontianak. Dan perlu kita sampaikan Pak Haji, di Kota Pontianak ini jumlah masjid kita 370 yang terdata di kantor Kemenak Kota. Kemudian 248 jumlah musala atau surau yang ada di Kota Pontianak. Jadi sekitar 600 lebih. Nah, kami bersama Bimas Islam, kemudian bersama Kepala KUA dan penyuluh melakukan ada namanya kegiatan Simmaisling, seperti bahasa Cina kan. Jadi silaturahim
masjid surau sholat maghrib isya keliling. Nah ini alhamdulillah Pak Haji sudah mulai berjalan setahun lebih. Ini sekitar 110 masjid yang sudah kita datangi. Nah tentu di dalam pertemuan itu habis sholat maghrib, antara maghrib isya itu ada sholat waktu sekitar 1 jam. Itu apa dialog? Nah, kita gunakan dialog, kita sampaikan pelayanan kantor Kemenak Kota Pontianak. Kemudian termasuk salah satu di antaranya mengajak masyarakat untuk berzakat di Basnas. Iya. Mereka yang belum mempunyai SKUPZ kita sarankan untuk di SK-kan oleh Basnas Kota Pontianak. Nah, ini sebagai upaya kami juga mengajak penyuluh sebenarnya Pak Haji. Iya. Tapi insya Allah di hari ini setelah PKS ini tentu lebih kita intensifkan lagi agar penyuluh ini lebih berdaya guna. Selama ini insya Allah bersama-sama kita Simasling itu tentu terkait dengan narasi zakat kita sampaikan terkait dengan kewajiban membayar zakat, dan ini adalah sebagai upaya kita untuk lebih menyampaikan masyarakat pentingnya zakat, dan ini yang disebut dengan literasi. Nah, oleh karena itu kita juga bermohon nanti bersama-sama Basnas juga untuk bersama-sama menyampaikan atau melakukan pembimbingan terkait dengan literasi zakat di masyarakat kita. Seperti itu Pak Haji. Ya berarti dalam tadi kita masuk ke literasi zakat ini, artinya masjid-masjid kita yang ada terutama di Kota Pontianak ini bisa berbuat lebih leluasa, lebih luas gitu ya untuk mengembangkan potensi yang ada itu, sehingga kesan bahwa penghimpunan dana umat di masjid itu hanya dilakukan momen-momen tertentu, misalnya hanya pada saat Idul Fitri, gitu kan? Nah, padahal momentum Idul Fitri itu lebih banyak pada zakat fitrah, sementara zakat infak dan sedekah ini kan sepanjang tahun bisa digerakkan. Nah, ini yang ingin kami minta pandangan Bapak, artinya potensi ekonomi yang ada di masjid-masjid ini tidak hanya momentum dan batas tertentu. Nah, yang bisa dilakukan atau dihimpun di masjid, sehingga masjid ini setiap saat bisa melayani kebutuhan warga atau jemaahnya. Nah, tadi yang jemaahnya yang dalam kategori yang para mustahik itu. Kalau semua masjid ini bergerak, Pak, kami pernah membuat semacam kayak peta, semua masjid ini bergerak, maka kecil warga kita atau jemaah masjid itu yang ketinggalan layanan infak, zakat dan sedekah. Nah, ini apakah nanti ada semacam langkah lanjutan untuk membangun literasi zakat dan infak dan sedekah ini kepada masyarakat melalui masjid-masjid ini, Pak? Ya. Tadi saya ulangi, jadi memang di dalam kegiatan Simasling kita tuh Pak Haji, kita sampaikan terkait bahwa zakat ini tidak boleh bersifat konsumtif. Konsumtif itu kan sifatnya setahun sekali, apalagi terkait dengan zakat fitrah. Selesai. Ini zakat fitrah ini kalau dalam bahasa perkantoran namanya barang habis pakai dan mesti diselesaikan hari itu. Nah, kita tidak sampaikan ke masyarakat yang terpenting itu sebenarnya zakat mal itu atau zakat-zakat yang lain yang mesti kita berdayakan, karena zakat selain zakat fitrah ini kan sifatnya bisa digunakan 1 tahun. Nah, di zakat inilah yang kita sampaikan juga buat ini banyak sekali manfaatnya. Kalau tadi Pak Haji sampaikan 307 masjid itu semuanya mempunyai UPZ dan berdaya, saya yakin untuk menggentaskan kemiskinan di Kota Pontianak itu insya Allah signifikan. Walaupun kemiskinan itu sebuah keniscayaan, tidak akan hilang, tetapi bisa ditekan, ditekan lebih kecil, kita perkurang. Tapi lalu tentu lewat kita bersama ini. Nah, maka saya katakan zakat itu penting dari kita untuk kita umat Islam semua. Jadi penggunaannya tidak hanya untuk habis pakai, tadi bisa kita lihat bisa digunakan untuk membantu program yang disampaikan Basnas itu, bencana, tanggap darurat bencana, kemudian beasiswa dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya
tentu bermanfaat bagi masyarakat Kota Pontianak. Bahkan kalau sudah ini berjalan betul, ini 370 ini berjalan, saya yakin yang ditargetkan oleh Basnas itu sampai sekian miliar itu bisa. Saya yakin itu bisa. Hari ini kita sudah jalan ya, tapi kalau lebih kita buat sinergisitas yang lebih kokoh, insya Allah bisa, Pak Haji. Masyarakat ini kan, maka saya katakan butuh literasi, literasi zakat, bahwa masyarakat ini hari ini kan yang belum dipahami literasi secara maksimal. Padahal di Quran itu selalu Allah sampaikan aqimus shalah wa atuz zakat, itu tak pernah berpisah. Sholat, zakat itu satu paket. Orang yang sholat dia mesti berzakat. Nah, ini yang belum dipahami masyarakat kita secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu mungkin mengajak nih Pak Haji, tugas kita semua, tugas umat Islam, tugas ya termasuk ormas-ormas Islam juga, bagaimana menyampaikan literasi zakat kepada masyarakat Kota Pontianak. Nah, ini memanah inilah Pak, jadi yang sangat penting bagi kita untuk membangun kesadaran dan menerjemahkan tentang zakat, infak, dan sedekah ini tidak hanya dipahami oleh masyarakat bahwa zakat atau infak dan sedekah itu hanya yang bersifat konsumtif, tapi juga harus bersifat produktif. Nah, produktif itulah yang kami di Basnas itu mencoba mengimplementasikannya pada hal-hal yang ada di Kota Pontianak. Nah, oleh karena itu tentu kita sangat berharap kolaborasi antara Basnas dengan Kementerian Agama ini. Basnas mungkin sebagai wadah sah formal oleh negara untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah. Kementerian Agama memberikan pemahaman, memberikan penjelasan, memberikan pandangan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikeluarkan itu banyak fungsi dan manfaatnya, baik itu yang berbentuk ekonomi produktif maupun yang bersifat ekonomi konsumtif. Dan kita melihat ini sudah ada masjid-masjid di Kota Pontianak ini yang mengambil langkah-langkah seperti itu, Pak. Jadi misalnya setiap Jumat itu dia sudah berbagi makanan atau membagi sembako. Kemudian ada juga kita lihat ada masjid-masjid itu yang membina jemaahnya. Jadi kalau jemaahnya itu ada yatim, ada orang tua, kemudian ada jemaahnya itu yang tidak bisa lagi bekerja gitu ya. Nah, itu disantuni secara kontinu oleh pengurus masjidnya. Nah, ini kan tentu yang seperti ini. Tapi kalau jemaahnya itu ada yang masih kuat bekerja, punya tanggungan, ekonominya nggak mencukupi untuk kebutuhannya, maka kita harus berikan dalam bentuk modal usaha seperti itu. Baik Pak, di samping itu tentu kita juga menginginkan kedepannya ini tadi itu ada semacam pencerahan yang dilakukan oleh masjid-masjid kita dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Kira-kira kalau prioritas nih Pak, kan kita mau semuanya kita jalankan kan kita mengalami kesulitan. Nah, kalau prioritas dulu yang kita tekankan ini kira-kira apa Pak ke jemaah atau ke OPJ atau pengurus masjid untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi? Adakah contoh misalnya yang kita tahu misalnya di Kemenak itu ada program kampung zakat misalnya, atau ada program pembinaan ekonomi, atau ada apa? Kira-kira ada yang diluncurkan atau dibuat program simbolisnya Pak? Ya, tentu tadi yang Pak Haji sampaikan, di Kemenak itu ada namanya program Kampung Zakat. Tapi memang untuk di Kota Pontianak ini Pak belum hadir. Tapi tentu itu hanya stimulus saja sebenarnya bagaimana kita membuat program-program terkait dengan pemberdayaan zakat di masyarakat itu. Nah, kami juga ingin membuat sebuah semacam
sebuah percontohan masjid percontohan yang kita gunakan nanti. Tentu pembinaannya terkait dengan bagaimana pemberian zakat Pak Haji. Tentu kami bersama penyelenggara zakat sudah mengonsep masjid mana yang nanti kita tunjuk sebagai role model terkait dengan pelaksanaan zakat. Nah, salah satu di antaranya ini kan ada, kalau di kota ini 5 masjid Pak Haji yang sudah. Mana saja tuh Pak? Kalau yang kita lihat pemberdayaan yang di masyarakat itu di masjid Nurul Jannah. Tapi situ juga kolaborasi terkait dengan wakaf juga. Tapi kita ambil zakat, jadi zakat itu dikumpulkan, kemudian mungkin UPZ, SK UPZ-nya juga sudah mungkin dibuat di Basnas. Tapi mereka juga dana-dana zakat yang ada itu digunakan untuk membangun sebuah kios. Kemudian kios itu nanti ditempati oleh beberapa masyarakat. Saya lihat ada 4 kios yang dia gunakan itu, dan itu hasil dari zakat yang diberdayakan, dan itu disewakan kepada masyarakat setempat. Ada yang pangkas rambut. Tapi saya pikir ini bisa juga meningkatkan tahap perekonomian umat. Kalau 4 itu berjalan, insya Allah hari ini sudah berjalan 4 itu, insya Allah sudah 4 keluarga yang ditanggung, yang diselamatkan. Maka saya bilang kalau ini bisa berjalan 370 masjid ini dan musala, saya yakin Pontianak itu akan menjadi kota, jadi percontohan sebenarnya bagaimana dia mampu memberikan zakat di masyarakat seperti itu tadi. Ini sebelum mengakhiri nih Pak, ini selalu terngiang di pikiran saya dan mungkin juga jemaah, dan itu sering ayat ini dibaca gitu ya oleh para hatib kita di masjid-masjid yang berbunyi Fa'iza Quriyatis Shalah Fantasiru fil ar. Apabila selesai kamu melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu ke permukaan bumi. Permukaan bumi ini kan artinya mencari rezeki tadi. Wabtahu min fadlillah wa zakuru katsira la'allakum tuflihun. Nah, kira-kira ayat ini memang menjadi ayat yang pendorong gitu Pak. Karena ini kan ada pemahaman begini. Rezeki ini kan harus dicari, harus dikejar, harus diusahakan gitu. Tapi juga ada pandangan di masyarakat kita barangkali bahwa setiap makhluk hidup itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Kira-kira kita memaknai ini dan memberikan pandangan ini kepada para jemaah, para masyarakat itu kira-kira bentuknya gimana Pak? Yang konkretnya kira-kira? Ya, ini di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang memotivasi kepada kita. Setelah kita beribadah sholat atau beribadah mengabdi kepada Allah, maka kita disuruh senantiasa mencari rezeki di permukaan bumi ini. Nah, kalau bicara tentang takdir, saya pikir manusia hidup di alam semesta ini sudah ditakdirkan Allah. Tetapi takdir itu Allah tidak pernah buka, selalu dalam bentuk rahasia. Ini maknanya apa? Bahwa kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk melaksanakan apa yang sudah ditakdirkan Allah itu dalam bentuk rahasia. Kalau tahu takdir kita besok kaya, tak perlu kita bekerja. Tetapi karena kita tidak tahu, maka kita bekerja. Maka ayat ini juga senantiasa Allah perkuat dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak merubah nasib satu kaum atau setiap perseorangan kecuali kita sendiri yang merubahnya. Tentu merubah inilah yang Allah perkuat dengan antasyiru fil ar, agar kita bertebaran di muka bumi mencari rezeki Allah. Bahkan tadi yang saya sebutkan ayat aqimus shalah wa atuz zakat itu sebuah pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sholat dan berzakat. Tentu siapa yang berzakat? Orang yang mencari rezeki, yang bertebaran di muka bumi ini. Kalau tidak punya rezeki, apa yang mau dizakatkan, apa yang mau disedekahkan, Maka sebenarnya orang muslim itu mesti kaya. Betul.
Nah itu Pak, jadi memaknai inilah ini sengaja kita angkat, kita biarkan agar pemahaman di masyarakat bahwa setiap yang bernyawa atau setiap makhluk Allah itu dijamin oleh Allah rezekinya. Itu satu ayat, tapi di ayat yang lain banyak sekali perintah Allah untuk kita menjadi orang kaya. Ya harus berzakat, harus bekerja keras, harus menuntut ilmu, harus jadi ini untuk mendorong kita bahwa setiap kita selesai melaksanakan ibadah mahdah yang utama, ya kita bekerja sedapatnya, melangkah, mencari gitu ya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira demikian para hadirin sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini banyak hal yang kita ungkap, yang kita kolaborasikan, yang kita eksplorasi dari gagasan pemikiran kedua lembaga kita, baik itu Kementerian Agama maupun dari Basnas Kota Pontianak. Terakhir Pak, kira-kira apa nih harapan dari Kemenak nih Pak dalam mengajak serta mendorong masjid-masjid untuk bergerak bersama-sama? Yang pertama tentu kami di Kemenak mengajak seluruh pengurus masjid untuk senantiasa, yang pertama, langkah pertama membentuk UPZ dulu, nanti di SK-kan oleh Basnas Kota Pontianak. Yang kedua, setelah UPZ kita terbentuk, maka terus lakukan aktualisasi. Ada epiden yang kita buat. Salah satu epidennya adalah kita melakukan pemungutan zakat, kemudian pendistribusian, dan sambil menyampaikan ke masyarakat terkait dengan literasi zakat untuk senantiasa berzakat. Ini kita lakukan habis sholat maghrib, Pak Haji disampaikan ke masyarakat. Memang sekarang yang jarang, yang kurang dilakukan oleh kita ini, termasuk saya juga pengurus masjid, bagaimana literasi zakat ini diperkuat. Sampaikan zakat itu pada dasarnya untuk dari kita dan untuk memberdayakan dan untuk melakukan menurunkan kemiskinan yang ada di masyarakat kita. Oleh karena itu sekali lagi mengajak seluruh pengurus masjid dan kita semua untuk senantiasa menyampaikan terkait dengan literasi zakat di jamaah kita semua. Insyaallah kalau ini berjalan terus menerus, maka kita akan dapat wujudkan Pontianak sebagai kota zakat, kota yang senantiasa menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, tentu Pak Haji, sinergi kerja kita tetap bersama-sama. Kemenak, kemudian Basnas, kemudian Bank BSN tentu, dan bank-bank yang lain untuk membantu kita, karena ini tidak bisa dilakukan perseorangan, mesti dilakukan dengan jamaah. Berjamaah itu bersama-sama, itu bersama-sama bekerja untuk mewujudkan kota Pontianak, kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin sekalian, alhamdulillah pertemuan kita sudah panjang lebar dan mengakhiri waktu pertemuan kita ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Ruslan MA atas pemikiran dan masukan-masukannya untuk kita sama-sama berbuat mengelangkan umat. Dan juga kita tentu sangat berharap nih lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga swasta, terutama lembaga keuangan untuk mensupport dan mendukung serta bekerja sama. Dan kepada para pemirsa sekalian umat Islam, kami mengajak untuk selalu menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada Basnas Kota Pontianak. Insya Allah nanti apa yang disalurkan, apa yang disampaikan akan kita distribusikan kepada umat yang membutuhkan, khususnya untuk Kota Pontianak. Oleh karena itu, untuk mengakhiri pertemuan ini, kami sampaikan umat bersedekah, rezeki bertambah, dan harta melimpah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.